Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hari ini, saat ini kita masih berada di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini kita sudah berada di penghujung bulan haram, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada dikategorikan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 bulan sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan, dan salah satunya adalah bulan Rajab. Dan hari ini kita berada di bulan Rajab. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, yang mana itu telah termaktub, telah tercantum di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan dimasukkan, dikategorikan oleh Allah sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 bulan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, dan Rajab baina Jumadi akhir dan Sya'ban. Sedangkan bulan Rajab di antara bulan Jumadil akhir dan Sya'ban. Dan hari ini alhamdulillah kita berada di bulan Rajab, walaupun kita sudah berada di penghujungnya, dan sebentar lagi kita masuk ke bulan Sya'ban. Dan setelah bulan Sya'ban insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai hambanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman di dalam bulan tersebut, kata Allah. Janganlah kalian melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa di bulan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya di bulan yang lain kita bisa melakukan dosa, kita bisa melakukan kemaksiatan, kezaliman. Namun ketika kita melakukan di bulan ini, tentu kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dosanya lebih besar ketimbang kita melakukan di bulan yang lain. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan amal soleh, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, ketika kita beramal soleh, melakukan suatu kebaikan, tentu pahalanya juga lebih besar dari bulan-bulan yang lain, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah kebaikan dan berbicara masalah dosa, apa itu kebaikan dan apa itu dosa, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Al-birru matama'annas ilahin nafsi wa tama'annas ilahil qalbi. Kebaikan adalah sesuatu yang bisa mendatangkan hatimu tenang dan jiwamu tentram. Itulah kebaikan, kata Rasulullah SAW. Ketika kita melakukan sesuatu, katakanlah berzikir. Ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita mengingat Allah, ketika kita menyebut nama Allah, maka insya Allah hati kita akan tenang, jiwa kita akan tentram, karena zikir adalah merupakan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang menyebutkan nama-nama Allah, asma-asma Allah, maka tentu hatinya akan mendatangkan ketenangan. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita tilawatul Quran, maka insya Allah hati kita akan mendatangkan ketenangan, ketentraman.
karena membaca Al-Quran adalah kebaikan. Dan apa itu dosa? Dan juga diterangkan oleh Rasulullah SAW, wal ismu ma haka fi nafsika. Dosa adalah sesuatu ketika engkau melakukannya maka jiwamu tidak tenang, jiwamu gelisah, dirimu resah. Wa karihta, dan kamu benci ketika perbuatan kamu itu diketahui oleh orang banyak. Dan kamu tidak suka ketika perbuatan kamu itu diketahui oleh orang lain. Katakanlah mengambil hak orang lain, katakanlah menipu, katakanlah perbuatan curang. Tentu ketika kita melakukan sesuatu itu, perbuatan itu, tentu hati kita tidak tenang, jiwa kita gelisah, jiwa kita resah, dan kita tidak suka ketika perbuatan kita itu diketahui oleh orang lain. Kata para ulama kita, dosa adalah segala sesuatu perbuatan yang dilarang, baik itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana cara kita menebus dosa-dosa kita? Karena pada hakikatnya kita semua pernah melakukan perbuatan dosa. Kita semua pernah melakukan kekhilapan-kekhilapan. Al-insan, manusia, tempatnya salah dan lupa, tempatnya dosa, tempatnya khilaf. Ketika kita berani mengatakan diri kita tidak pernah berbuat dosa, maka tentu itulah dosa kita yang pertama. Ketika kita berani mengatakan diri kita tidak pernah berbuat salah, maka tentu itulah kesalahan kita yang pertama. Dosa, berani mengatakan diri tak berdosa. Salah, berani mengatakan diri tak pernah berbuat salah. Bahkan para ulama kita mengatakan, andai kata dosa itu diibaratkan bagaikan bau bangkai, mungkin tidak ada satupun orang yang mau dekat dengan kita. Kenapa? Karena saking banyaknya dosa-dosa yang kita miliki. Dan cara kita untuk menebus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara beristighfar, dengan cara meminta ampun, dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah kaidah dijelaskan, la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil ketika dilakukan secara terus-menerus. Tidak ada dosa kecil ketika dilakukan secara kontinu, konsisten. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar ketika dia beristighfar kepada Allah. Tidak ada dosa besar ketika dia memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, mari sama-sama kita menanam amal-amal soleh, menanam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwasanya di bulan ini, di bulan Rajab ini, artinya sebentar lagi kita memasuki bulan yang mulia juga, bulan Ramadan. Bahkan para salafus saleh terdahulu, mereka sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dari isi doa mereka? Agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan juga mari sama-sama kita memohon, minta kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan, walaupun mungkin merasa diri kita masih muda, diri kita masih sehat, tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan datang. Dari itu, para ulama kita mengajarkan kepada kita sebuah doa, yang mana doa ini sering dibacakan oleh para imam kita setelah sholat,
Apa kata para ulama kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum turhamun.